wabarakatuh. Bonsai Mania. Sekarang saya berada di daerah Sariwangi, tepatnya di Bukit Sariwangi, di Bukit tempat kediamannya Haji Eri. Haji Eri. Kebetulan di sini saya telah hadir Ketua PBBI Bandung Barat, Pak Bambang Setiaji, sama sesepuh bonsai Bandung sekaligus juri juga, Engkong Yusuf Martir. Sekarang di sini saya mau bincang-bincang tentang pameran bonsai di Cihampelas ya. Cihampelas, Ciwok. Apa itu kalau pameran bonsai Cihampelas itu yang ngadain PBBI atau PBBI Bandung Barat atau pribadi atau gimana? Ya, terima kasih Mas Kinkin atas kehadirannya di home base dari PBBI Bandung Barat, yaitu di Bukit Sariwangi. Kebetulan kami memang setiap minggu ini berkumpul di sini untuk membicarakan, untuk kumpul-kumpul sekaligus untuk silaturahmi untuk di Bandung Barat. Adapun momen untuk kegiatan pameran lokalan di Bandung Barat, memang setelah 2019 kami kemarin Bandung Barat dengan kolaborasi Kota Bandung dan Bandung Selatan mengadakan pameran nasional. Untuk 2020 ini, karena memang momen sekarang ini tidak begitu menguntungkan situasi kondisi di negara kita sepakat pada kesempatan ini hanya mengadakan pameran lokalan. Dan ini pun adalah aspirasi teman-teman yang ada di Bandung Barat, mengingat sekarang ini tren kontes lokalan itu di beberapa daerah itu sedang marak. Ini tepatnya memang di Ciwok, di Kota Bandung, di dalam ruangan di lantai lobi. Itu hanya kapasitas yang kita laksanakan hanya untuk kelas di bonsai prospek dan bonsai jadi. Dan bonsai jadi pun terdiri dari bonsai mame, bonsai small, dan bonsai medium. Nah, itu kita akan laksanakan hanya cukup 3 hari mengingat waktunya, dan memang tidak diharapkan untuk kumpul orang perorangan semua. Kita hanya kontes bonsainya saja. Kenapa pemilihan sampai di Ciwok gitu? Ya. Itu karena alasan apa? Biasanya kan Kota Baru atau di mana misalkan? Ya. Untuk 2020 ini memang kita kemarin itu merencanakan memang di Kota Baru Parahyangan juga. Tapi mengingat situasi kondisi sekarang COVID-19, pengelola Kota Baru Parahyangan tidak berkenan untuk mengadakan penyelenggaraan itu, mengingat izinnya dan situasi pemukim di sana juga tidak mendukung. Karena itu saya mencoba mencari tempat yang lebih representatif yang dalam ruangan, yaitu Ciwok. Kita rencanakan itu diharapkan pohon yang tampil itu sebanyak 750. Kalau tercapai 250, kita akan sediakan door prize sebuah motor yang baru ya, mudah-mudahan ya. Itu dari keinginan rekan kita Haji Eri, mengharapkan kalau sampai tercapai 750 kita akan siapkan motor. Jadi kita dengan lokalan ini mengharapkan pemula-pemula yang memiliki bonsai prospek, bonsai jadi yang seadanya, yang bisa tampil, berani tampil, kita harapkan mereka berpartisipasi aktif untuk mengkonteskan, untuk dinilai apresiasi oleh Dewan Juri. Yang jelas juri kita adalah juri nasional, nggak main-main, jurinya juga Dewan Juri itu, yaitu Pak Rudi Nayawan, yang itu adalah suhu ketika para juri-juri itu dilatih, ya mereka dilatih oleh Pak Rudi Nayawan. Sedangkan nanti asistennya adalah kita ngambil dari Sumedang, yaitu Pak Aceh, dan dari Cipanas itu Jenal. Itu juri-juri yang memang baru lulusan, yang baru dididik oleh Pak Rudi Nayawan, diharapkan bisa memberikan apresiasi kepada peserta. Nah, kita harapkan juri-juri yang di luar Bandung ini memberikan secara independen penilaiannya, sehingga penilaian itu akan memberikan hasil yang maksimal. Kan pameran di Bandung itu nggak seperti biasa, maksudnya kan kelasnya nggak ada. Ya, jadi kan mame, small, sampai medium. Ya. Itu kenapa itu? Sampai? Ya, karena ini sifatnya lokalan. Memang kalau lokalan itu hanya
sifatnya hanya untuk sebatas untuk bonsai prospek dan bonsai jadi. Beda kalau untuk PAMNAS itu kontesnya dari mulai prospek, tingkat regional, tingkat madya, tingkat utama, dan tingkat bintang kalau memang diadakan. Itu dan persetujuan untuk setiap PAMNAS itu mendapat persetujuan dari PPB Pusat Jakarta. Kalau untuk lokalan adalah program kerja dari PPB Bandung Barat yang memang selain mengadakan kontes PAMNAS, kita juga bisa mengadakan kontes lokal. Nah, kontes lokal sifatnya hanya silaturahmi anggota setempat untuk mengapresiasikan, mengonteskan bonsai-bonsai yang dimiliki, yaitu bonsai prospek dan bonsai jadi. Karena itu beda dengan PAMNAS. Nah, PAMNAS itu skopnya lebih luas, walaupun lokal juga kita sifatnya terbuka. Tidak se-Bandung aja, tapi daerah-daerah lain kita undang juga untuk bisa mengkonteskan, karena ya itu kita mencari silaturahmi yang utamanya adalah gitu, Pak. Tapi nggak merasa takut tuh misalkan 3 hari di dalam Ya. itu untuk kondisi bonsainya gitu ya? Ya, terima kasih Kong. Itu memang kita sudah peruntukkan, emang kondisi di ruangan itu, dan saya sudah kebetulan di sana tuh ada stand yang outlet yang menjual khusus tanaman, yaitu kaktus. Nah, di situ saya menaruh bonsai sekitar 50. Saya sudah taruh di sana 2 bulan, itu bonsainya bertahan bagus. Kalau untuk 1 minggu aja cemara nggak ada masalah. Apalagi anting putri, saya sudah 2 bulan di sana naruh anting putri hijau terus nggak masalah. Nah, penyiramannya pun kita hanya menggunakan semprotan tangan yang dioperasikan 1 orang, tidak pakai selang untuk diguyur, karena memang situasi nggak boleh kan, harus bersih, harus elegan, itu harus eksklusif. Disitulah Ciwok itu kita harapkan. Jadi kita sudah mencoba dulu ya? Ya, gitu ya. coba. Saya sudah coba kan, sudah ada. Soalnya memang kebanyakan yang didengar tuh, aduh ini pamernya di dalam, kita khawatir aja gitu. Nah itu. Ya. Misalkan medianya masih berupa jolang, kan ukurannya gede, itu gak jadi masalah. Nggak jadi masalah, boleh. Oh, ukurannya gede, gitu Boleh, gak jadi. prospek. Dan nanti prospek kita ada best prospek, kita sediakan 3 trofi untuk best prospek 1, 2, 3 itu kita siapkan, dan ada bendera untuk best 10, semuanya 10 prospek itu ada. Kita semuanya masing-masing kelas, yaitu kelas mame, kelas small, kelas medium, kita berikan trofi masing-masing. Kemudian best in show kita siapkan trofi. Dan yang menarik lagi, ya, sekarang ini kita memberikan apresiasi untuk yang the best species. Nah, the best species itu untuk kita serahkan kepada anting putri dan cemara. Kenapa? Karena memang anting putri sekarang ya pasarannya sedang tren, sedang bagus. Kita harapkan yang terbaik, silakan yang terbaik kita konteskan di Bandung. Dan kenapa best spesies cemara? Nah, karena Bandung atau Jawa Barat ini identik dengan pertumbuhan cemara yang terbaik gitu. Jadi kita harapkan cemara-cemara dengan ekspresif yang oleh trainer yang terbaik itu kita bisa tampilkan untuk kita nilai. Makanya kita terbaik mencari yang terbaik untuk cemara dan anting putri, itu yang kita siapkan trofi-trofinya. Itu ada bursa di Bursa sementara memang tidak ada. Nah, tapi kita harapkan nih, sebetulnya ya, setiap kontestan kita tanya, ini mau dijual nggak nih prospeknya, walaupun di kontes gini mau dijual nggak? Taruh nanti saya pajang gitu, kalau bendera mau dijual, taruh for sale dengan nomor HP sekian. Nah, itu ada, jadi menarik gitu loh. Silakan itu yang mau ini, silakan berhubungan dengan orang yang punyanya gitu. Tapi ini ide baru. Nah. Terus terang ini saya jadi istilahnya kadang-kadang kan pengunjung juga suka kan nggak tahu itu mau dijual atau nggak. Nah, iya, itu iya. mungkin Nanti salah kita- satu ide kalau ada itu mungkin Iya. pionir lah mungkin di Bandung. Iya, Trik kayak gitu. Pemilihan kelas-kelas pun memang di Bandung beda dengan kelokalan di tempat lain, yaitu kelas prospek, kelas dari mame, base medium, base small itu adalah keunikan Bandung yang tidak ada orang tempat lain, yang mereka hanya base, semua kelas dijadikan satu aja. Oh, iya. Cari base. Nah, ini kita khusus kelas mame, silakan ada 10 pohon, ada 20 pohon, kita cari yang terbaik. Tiga dari yang terbaik kita beri trofi, dari 10 itu kita beri bendera best 10. Ya bagusnya mah gitu. Jadi kalau untuk mame bagusnya mame. Iya, gitu. Untuk small. Iya. Jadi jangan sampai kan biasanya umumnya lokal sekarang tuh mame small disatukan dengan medium. Satukan. Nah, itu ngerinya. Mame nggak bakal dapat Nggak dari bakal mana juga. dapat. Jadi Iya, Tapi kita- kalau kita mame, nah itu baru rame gitu. Iya, iya. Coba kita di Bandung ini kita
ada kan mame khusus mame. Iya. Jadi pionir ya. Pionir, jadi jangan sampai disatukan. Kalau disatukan pasti aja. Bagus, bagus. Akan kalah dengan yang small Iya, aja iya. gitu. Jadi kita ada the best khusus kelas itu gitu. Nah, kendalanya si Wok ini adalah buka waktunya itu jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Itu aja. Jadi di luar jam itu ya mereka harus keluar semua. Nah, kenapa tidak ada bursa? Kan bursa kan selalu kita kumpul-kumpul sampai malam sampai segala macam di situ nongkrong. Nah, ini kalau bursa pendiri pun harus ditinggal. Mereka harus tidur di hotel. Jadi tidak boleh, makanya sekarang tidak ada bursa. Dan mame itu memang yang ditampilkan itu barang jadi apakah bahan? Jadi kalau untuk prospek memang itu semuanya kita nggak ada kelasnya, prospek semuanya. Boleh dari mame pun boleh. Boleh ikut tampil. Tetapi kalau bonsai jadi, ya ada bonsai mame, ada bonsai small, dan ada bonsai medium gitu. Tapi kalau untuk prospek, kita tidak bagi lagi, karena memang tropinya hanya 3 itu. Memang prospeknya umumnya itu mah memang rad semua dari gitu. kecil sampai besar gitu. Tapi emang sekarang lagi tren mame semua. Betul, yang banyak mame. Kalau dulu kan yang las gitu ya, yang wah itu harga wah itu. Justru adanya momen unput itu yang mame semua itu terangkat. Kalau sekarang mungkin lagi trennya gitu. Ya, trennya mame untuk itu ya, untuk unput ya. Ya memang luar biasa sekali, soalnya memang jarang-jarang mungkin jarang-jarang teh biasanya kan pamer itu mame dengan semua pas kadang-kadang disatukan. Kadang-kadang kuotanya kurang, mame small disatukan dengan medium. Nah itu memang berat, itu kasihan ke mamenya. Tapi kalau mame semua, wah itu penilaian dan mungkin lebih menghasilkan mungkin lebih baik. Soalnya kelihatan kalau mame dengan mame kan rame pertandingannya gitu. Adil. Adil gitu. Jadi ini mah nggak adil, kadang-kadang mame layak sama medium gitu kan. Gitu. Kalau yang medium kalah sama mame protes tuh yang medium. Udah ayo ngomong gimana. Gitu. Tapi ya sebetulnya mah ya mereka mungkin belum mengerti juga. Tapi kalau udah ngerti mah ya yang kecil bisa menang, yang besar bisa kalah kan bisa melihat barangnya kan. Gitu. Ya memang kalau yang nggak ngerti mah kadang-kadang nunggu gede senoi. Itu mau leutik bisa nang gede padahal 1000 orang teh. Ada yang ngajuran makan teu rimbun kan gitu. Ini kebetulan ada Kong nih, saya mau bertanya juga tentang ini Kong. Kalau ini gambaran di juri misalkan ya, biar kita tahu patokan-patokan, misalkan untuk yang di kontes untuk biasanya dapat bendera kayak gini-gini, biar tahu kan ketika orang kan kadang-kadang kita ngikuti pameran kadang-kadang walaupun jangan jadi patokan pingin bendera merah hijau, yang penting silaturahminya, tapi kan minimal jadi wawasan kita tahu, oh ini karena dapat merah kayak gini, dapat karena hijau kayak gini, mungkin bisa dikasih gambaran gitu kok. Ya gambarnya begini aja, soalnya kalau kita ingin dapat merah kita membuatnya yang lebih baik tuh yang pertama dari gerak dasarnya. Dari gerak dasarnya itu bukan dari gerak dasar cuma lagi awal humpul kan, gerak dasarnya isinya banyak. Nah, dari gerak dasar itu keserasian, terus ke penampilan. Tapi kebanyakan tuh memang dari kematangan. Yang paling memang yang itu pasti kematangan. Kadang-kadang ada juga kan gini, kita misalkan mengikuti pameran, kita sebagai juri kadang-kadang bisa melihat tuh ada yang berani digundul, ada yang tidak berani digundul. Itu kelemahannya apa? Biasanya tidak digundul itu kelemahannya biasanya masih muda ranting. Iya. Tapi kalau yang berani gundul, dia memang udah kokoh gitu. Jadi memang ya dalam penilaian titiknya cuma itu aja. Gitu. Jadi jangan sampai gini, kita nggak dapat bendera. Tapi ya apa salahnya? Coba kita lihat, walaupun memang kalau penetapan juri itu udah kasih bendera, itu tidak bisa diganggu gugat. Ya kita tinggal ya melihat barang kita dengan yang barang lain. Itu mah untuk satu silaturahmi, keduanya untuk kedepannya kita. Kedepannya kita itu harus bagaimana misalkan kita supaya lebih baik daripada itu. Dan saya misalkan udah pernah juga gini, kemarin pameran ya, yang the best info bisa dapat hijau. Pernah kejadian, itu banyak tanya, tapi memang mereka itu tidak langsung kontak ke saya apa alasannya. Tapi ada juga yang ke juri yang lain ngomong misalkan asalnya dapat the best info, terus dapat hijau.
Kalau ke saya pasti kasih jawabannya. Karena apa? Dari sekian bulan itu perawatnya kurang. Kita kan melihat tuh bukan dari dapat the best insonya, tapi hasil yang sekarang, pengerjaan sekarang kan. Nah, pekerjaan sekarang kalau lebih baik lagi, yang mungkin the best inso bisa bertahan. Jadi bonsai juara juga kalau kurang dirawat. Kurang dirawat ya jangan diharapkan. Ya. Soalnya gini, bonsai itu nggak selalu tetap begitu aja kan. Beda dengan lukisan. Kalau lukisan gambarnya udah bulat pasti bulat. Kalau bonsai enggak kan. Menambah sudut ranting, yang menambah misalkan kaki-kakinya nambah lagi. Nah, jadi itu nggak bisa kita berhenti gitu. Kita berjalan itu sampai kita mati juga berjalan terus gitu. Jadi nggak bisa. Udah terus-terusan nggak bisa. Gitu. Kalau ini engkau kan sebagai juri, kalau masalah komplain dari peserta itu kan udah gak aneh, selalu ada ya? Udah biasa. Soalnya gini, kadang-kadang ada ucapan, kita mah sekedar yang penting silaturahmi, tapi nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu, yang punya barang tetap aja kan? Tetap aja harapannya. Harapannya. Hargai bang. Tapi kalau kita memang sih hasilnya juri baik itu memang lebih puas lagi. Walaupun kita misalkan nggak dapat bendera, tapi kita bisa memantau di lapangan itu apakah hasil juri itu baik apakah tidak. Itu lebih enak. Tapi memang kalau komplainnya memang ada yang kurang bagus, misalkan dari penilaian itu, ya itu mah tergantung kan dari si komunitas itu kan melihatnya gitu. Ada juga orang kan ngomong, "Bong, wah pokoknya ini punya saya mau ikut pameran, pokoknya dapat apa?" Nggak bisa mengatakan dapat bendera merah atau the best, kan nggak bisa. Ya tergantung nanti di lapangan. Ya soalnya semua juri dia menurut saya mah baik semua juri. Soalnya juri itu nggak asal-asal, semuanya ditatar gitu. Ya tapi ya namanya manusia pasti ada luputnya, ada kelupaan atau apa ya. Jadi nggak sembarang kita menilai ya kita udah kan. Tetap kan ditata sama Dewan Juri kan. Ya semacam ini sekarang mau diadakan pameran kan ada dari Sumedang. Dari Sumedang, dari Dari Cipanas. Cipanas, Cianjur ya, ada Dewan Juri di atas. Jadi kalau itu kan nanti hasil ininya apa? Hasil fixnya mana yang bendera merah atau the best atau the best itu ada ini dari Dewan Juri ini. Tapi itu bisa berubah nggak keputusan? Oh tidak bisa, tidak bisa. Kalau udah keputusan juri nggak bisa dirubah. Kita harus menghargai. Iya. Tapi ketika misalkan ada koreksian, misalkan juri ada kekeliruan kayak gitu, ada sidang atau gimana? Enggak, atau misalkan nanti jangan dipakai juri itu lagi atau gimana? Enggak ada. Oh, jadi banyak juga kan dari lapangan misalkan minta koreksi. Soalnya boleh koreksi tapi beberapa menit. Ada yang koreksi itu sampai beberapa jam. Kasihan kan juri udah capek udah apa nggak kasih waktu. Tapi sekarang mah dari pusat juga begitu. Kasih 35 menit. Kalau dia kekeh aja minta koreksi, foto bonsainya, foto orangnya, boleh kirim ke pusat. Nanti ada pertanggungjawaban di pusat. Ya, itu salah satu solusi ya. Solusinya gitu, soalnya kasihan kalau juri kan gini, kalau udah capek tuh kalau dia tuh terus memaksa aja, kadang-kadang semuanya emosi. Ya juri bisa emosi karena capek. Ya mereka pun emosi karena punya bonsainya gitu. Nah supaya jalan tengahnya ya itu dari Dewan Juri Pusat ya begitu ini. Turun ya. Hasilnya, iya. Tapi ya memang ada beberapa orang juga kalau juri yang misalkan nih mah juri kurang baik ya itu kadang tidak ditugaskan beberapa lama. Dan kadang-kadang ya kalau misalkan si A ini kurang baik aja, tapi kan ada pemantauan. Soalnya kan hasil penjualan itu kan dikasihkan ke Dewan Juri, dan Dewan Juri langsung ke pusat dicek di sana. Iya. Kalau ini Kong, kalau juri itu kan ada misalkan ada lokalan, terus ada nasional atau kayak gitu. Ada kalau lokal minimal atau nasional minimal jurinya sekian orang gitu. Enggak ada, bebas. Bebas. Itu tergantung. Ya, kalau ada duitnya mau, kita mau 5 orang oke aja. Oh, mau 10 orang juga ya? Ya, iya kan gitu ya. Soalnya kalau 10 orang nggak mungkin, soalnya di nasional juga 7 gitu ya. 7, paling banyak 7. Paling banyak 7. Jadi, itu memang diperhatikan juga sama panitia kalau yang punya duitnya bagusnya ya jurinya ditambah gitu, supaya satu jurinya tidak begitu berat. Iya. Nah memang kalau memang 3 itu kadang-kadang mah disebut berat sih enggak ya, tapinya mungkin lebih maksimal kalau jumlahnya Iya. ditambah gitu. Karena momen penilaiannya itu hanya 1 hari. Coba bayangkan 600 pohon 600 dinilai pohon. 1 hari. Nah, itulah. Sedangkan nasional aja bisa 2 hari kan, sampai kadang 3 hari. Beda dengan kontes nyanyi ya. 1 orang 5 juri misalnya. 1 orang nyanyi satu-satu gitu. Ini kalau bonsai nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa. 500 pohon 1 hari diselesaikan. Luar biasa. Makanya ada yang mislook,
ada yang salah nilai ya wajar. Oh ya. Jadi ya mudah-mudahan, tapi menurut saya mah Mudah-mudahan. juri itu semua juga baik, bagus gitu ya. Iya. Cuman kalau ada kelupaan mah namanya juga manusia, ya bisa Wajar. ya bisa Dimaklumi. wajar, dimaklumi lah. Dimaklumi. Gitu aja. Kalau Kong itu ngejurian dari tahun berapa Kong? Tahun 80 Udah 80, wah itu udah lama. udah kuat berdegong. Tapi Udah kemana aja tuh ngejurian tuh Kong? ya keliling Indonesia. Keliling Indonesia harus. Sepe cuman yang belum teh ya ke Batam dan ke Aceh. Cuman di Aceh lama juga, cuma kita cuma sering-sering aja belajar gitu di Aceh. Kong kalau bendera itu ada berapa macam Kong? Ada misalkan merah, Oh iya. merahnya the best 10, the best ISO, kadang the best 3. Ya jadi ada 5 bendera. 5 bendera. Merah. Merah, Merah itu Baik merah. sekali. baik sekali. Terus the best 10. The best 10 ada di atas. Ada the best 3 juga, kadang misalkan 3, 1, 2, 3. Nah, ada juga the best ISO. Jadi itu ya tergantung barangnya juga, Oh iya, kualitasnya. kualitasnya. Jadi ya kalau semacam engkong tanya kadang-kadang sama temen juga, Kong ini saya nih beli barang ini dapat merah nggak bisa mengatakannya begitu, nanti lihat di lapangan gitu. Oh, tapi kasih gambaran mah bisa. Kasih gambaran bisa. Cuman jaminan ini dapat bendera enggaknya, merah Itu hijaunya. tidak bisa. Ah, Karena itu. yang nilai bukan Kong sendiri. Iya, iya, iya. Engkong sendiri. Ada berapa juri? Ada 3 juri, ada 5 juri. Nah, gitu. Kalau Pak Bambang itu sejak kapan suka bonsai? Saya terus terang suka bonsai sejak 2015. 2015. 2015 saya dinas di Sesko Lembang ya. Jadi tiap hari ngelewatin dari mulai rumah itu di Gunung Batu ke Lembang. Tiba-tiba ngelihat pinggir jalan ada bonsai. Ya, kok lama-lama mampir terus gitu. Nah, dari situlah 2015 saya beli coba 1, 2, 3. Akhirnya lama-lama banyak. Kan keterusan sampai sekarang ya adalah 200 pohon mah. Tapi memang sih kadang-kadang kalau buat saya pribadi sih enjoy mendidik anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang gini, di bonsai kan dari dulu juga ada misalkan yang senang bonsai tapi nggak punya duit. Karena kita sebagai pedagang, Iya, iya. ya kita senang, yuk belajar. Nah belajar, misalkan kadang-kadang kawasan dari engkong, pohonnya dari engkong. Kalau senang silakan beli. Kalau nggak senang, ya biarin taruh. Kita untuk dijual kan, tahu babang-babangnya, gitu. Tapi kalau dia benar-benar senang, sekali misalkan nggak punya duit, saya kasihin aja. Makanya itu udah terkenal engkong mah. Si engkong mana di bawah batu, kok jual beli, tapi kadang-kadang dikasih-kasihin. Ya kita ngeliat orangnya kan. Tapi rezeki mah kan ada aja, dari mana aja datangnya gitu ya. Ya segitu saya liputan saya bersama Ketua PBBI Bandung Barat, Pak Bambang Setiaji, sama sesepuh bonsai sekaligus juri juga, Engkong Yusuf Martin. Mudah-mudahan liputan ini jadi inspirasi dan menjadikan wawasan khususnya bagi pembonsai atau yang penghobi bonsai. Ya termasuk saya juga banyak tahu nih dari Pak Bambang sama Engkong tentang juri, dan kebetulan di sini juga tentang pameran di Bandung. Jadi kalau pameran di Bandung itu terbuka untuk umum, maksudnya mau dari luar kota Bandung juga bisa, tapi ada kelasnya dibatasi sampai medium. Medium. Jadi mame, small, medium. Nah, ditunggu kunjungannya itu. Tapi harus diingat karena ini berupa mall, jadi ada aturan waktu datangnya, biasanya buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jangan terlalu pagi, jangan kemalaman lagi datangnya. Ya. Bawa keluarga juga. Jadi selain bapak-bapaknya kontes bonsai, bawa keluarga bisa jalan-jalan ke mall. Oh, iya, iya, bisa mau kuliner, mau belanja baju. Atau harus bawa dompet banyak itu mah. Jadi ini memang acara keluarga, bukan untuk semata-mata pebonsai, tapi buat keluarga juga kita happy gitu. Jadi bisa ngajak keluarga lah, kan kadang-kadang kan yang kitanya yang suka bonsai belum tentu istri anak-anak kan. Nah bisa main lah, kita bisa main lihat-lihat bonsai, mungkin anak-anak, ibu-ibu mungkin bisa baris shopping gitu kan. Ya kalau memajikan lah. Ya makasih Pak Bambang atas waktunya sama Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.